Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, kalau begitu tadi mau menjawab pertanyaannya Bang. Kenapa haram? Kita buka dulu yang dibalik Mas. Cuma mau nggak sampai 10 menit. Kenapa saya bilang haram tadi? Biar nggak apa-apa. baik. Ya biar jelas. Ya. Kalau berbeda apa? Nggak apa-apa, saya asik malah dapat ilmu. Memang mungkin Bang Ege proses ngedidik saya dengan begitu. Ya. Jadi kenapa saya katakan haram, Bang? Ya. Lil wasail hukmul maqasid. Itu ilmu kaidah usul fikih. Bagi perantara itu hukumnya sama seperti yang dituju. Gelas ini hukumnya mubah. Bisa jadi pahala kalau disiapkan di sini air zam-zam atau kopi lah, insya Allah untuk kebaikan. Tapi kalau untuk khamar, maka menyediakan gelas yang tadinya mubah itu menjadi haram. Ya, saya kenapa katakan pilih 01 haram? Karena ada Nasdem di situ, Bang. Minta maaf, saya terus terang. Saya bukan orang yang bisa melupakan kalimat Victor Laiskodat, Ahmad Saroni, Irma Suryani Caniago. Ini saya sebut nama mereka. Ya, dan Surya Paloh saya masih ingat 2019 di Metro TV. Surya Paloh itu termasuk tuan rumah dugaan kecurangan pemilu. Kalau memang benar Surya Paloh ada di Pro Anies, kenapa takut mau bongkar 2019 itu? Jadi kenapa saya katakan haram? Lil wasail hukmul maqasid. Air kalau nggak sampai 2 kula kejatuhan najis Bang. Ya, jadi bagi saya sebagai rakyat yang sampai hari ini, ingat Bang, saya nggak mendukung bukan membenci. Ya, saya nggak mendukung bukan anti. Kalau yang dua jelas anti. Pasti anti. Saya ada kemungkinan ke 01, cuman nggak dukung karena masih menjaga. Menjaga siapa? Saudara-saudara saya yang ada di dalam situ. Supaya kalian juga jangan kebawa kayak yang sudah-sudah, Bangku. Sudah menjadikan yang didukung ini tokoh yang seperti Nabi. Enggak, sayang. Enggak. Dan saya tetap harus mengingatkan semuanya, ada setan di situ. Iya, jangan mengkultusan, dan tetap akan ada setan di situ. Dan bicara soal serbu, Bang, ayo dong, gua bakal dukung Anies kalau 01 dan masanya berani sama gue untuk geruduk Kemenkes. Terima kasih. Sekedar jawaban sementara. Di samping ada Nasdem, ada PKS di situ. Iya, makanya. Ada Masyumi juga, dia dukung ini. Ada PKB, ada Partai Umat. Jadi lebih banyak kemaslahatannya ketimbang si Nasdem. Jadi jatuhnya wajib. Baik, narasumber ini sudah menjelaskan cukup luas ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh rekan-rekan narsum tersebut sudah saya kira dipahami ya, bahwa negara kita ini punya banyak warna. Tentu penutup warna itu dijelaskan oleh Prof. Egy. Kalau kita kembali kepada wahyu, kita kembali kepada Al-Quran, maka dunia Indonesia ini khususnya akan selamat. Insya Allah. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentu ada, ini boleh kan ada waktu sedikit ya? Bukan, ada pertanyaan. Kita podcast aja. Oh ya, oke, Bang Yani silakan biar masih ada tersisa ini untuk menjawab. Kalau mau diskusi yang lain mau enakan diskusi. Terima kasih kepada Bang Yani ya. Ya, terima kasih kepada Bang Yani yang sudi sekali hadir di acara yang luar biasa ini.
Semoga perjalanannya Bang Yani diberi perlindungan oleh Allah SWT dan dimudahkan rezekinya bagi-bagi Bang. Baik, acara ini kita berikan kepada para yang hadir untuk menanyakan, tapi begini, pertanyaannya cukup satu aja, jangan banyak gitu loh. Minta maaf Dan ini kan diskusi ini tolong jangan dibuat kayak cebong gitu kita. Biar aja orang mau tanya, nggak apa-apa. bukan. Kalau semua pada nanya dengan waktu yang panjang, kan kita masih banyak ada acara yang lain. Maksud saya satu orang penanya cukup satu lah kalau bisa. Tapi kita berikan 5 penanya sekaligus penutup. Siapa yang pertama? Pak Idhar satu. Yang kedua siapa lagi yang mau bertanya? Ibu-ibu. Pak siapa? Pak Alemen. Yang ketiga siapa? Ada lagi? Ibu-ibu ada yang bertanya? Tidak ada ibu-ibu? Boleh bercerita soal masalah suami selingkuh misalnya apa? Boleh disampaikan. Tidak ada? 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 Ada. Siapa ibu siapa? Ibu? Holifah ya? Ibu Holifah. Baik. Yang keempat, yang kelima siapa? Tidak ada? Baik, siapa? Retno. Seno. Oke, 4 penanya ya. Sekarang dari yang pertama, monggo silakan apa pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa? Monggo, bismillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan saya satu, tapi mohon dijawab oleh 2 narasumber. Tadi penyampaiannya menggugah giroh saya sebagai umat Islam. Jadi kalau giroh sudah terpanggil, apapun tidak ada penghalang di depan. Nah, pertanyaannya, penggerak kepada umat yang sekarang menunggu komando, siapa yang berani? Dulu ada Habib Rizik, dia penggerak, umat bergerak. Tapi sekarang siapa di antara para tokoh-tokoh yang sudah membangkitkan semangat kita untuk memulai? Karena yang saya terima dari teman-teman yang lain, mana hanya bicara aja kita, hanya bicara ini di medsos kayak begini-begini, tapi tidak berani. Dicoba kita bergerak demonstrasi kita waktu di MPR, cuma digiring begitu aja selesai. Tidak ada gerakan-gerakan yang bisa melumpuhkan mereka. Nah, ini harapan saya, bagaimana solusi seperti ini bisa kita gerakan kepada umat-umat kita ini yang menunggu komando seperti ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Prof. Egi boleh? Alhamdulillah, pertanyaannya bagus. Kalau ditanya siapa komando umat yang berani memulai, sudah Pak. Sudah dimulai. Dan komandonya di saya kemarin. Iya, Bapak belum tahu aja berarti. Iya, saya mungkin bukan pimpinan yang baik, belum menjadi imam yang baik, tapi minimal saya punya keberanian. Untuk masalah nyamuk dan pandemi Pak, asal Bapak tahu, kami sudah demo ke Kemenkes, nggak lebih dari 50 orang Pak. Nggak lebih dari 50 orang dengan ibu-ibu. Itu kantor Kemenkes kami acak-acak Pak. Dan itu sudah dimulai. Pertanyaannya bukan udah ada yang mulai, jangan. Karena itu minta maaf Pak, sudah dimulai. Pertanyaannya itu dibalik Pak. Kapan umat punya perhatian terhadap komando? Kapan umat mau bangkit terhadap komando? Kapan umat tidak dialihkan sama, minta maaf nih saya, kampanye yang program-program aja. Karena dalam Islam, minta maaf Bang Egi, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, silakan amar ma'ruf, jangan tinggalkan nahi mungkar. Karena di saat kalian sibuk amar ma'ruf, nahi mungkar kalian bebaskan, maka yang sudah kalian perintahkan lewat amar ma'ruf gagal. Jadi pertanyaannya, kapan ada komando? Sudah. Siapa? Saya.
Pertanyaannya saya balik sekarang, kapan umat mau bangkit? Kapan 01 kumpul massa segitu banyaknya kayak waktu kampanye? Tapi bukan kampanye, bukan kampanye ini, nahi mungkar, melawan kebijakan. Karena kalau tidak kalian lawan, kampanye kalian yang begitu banyak orang, yang jutaan, gagal sayang, gagal. Terima kasih. Ya, jawab ya. Jadi dia Pak ini mau jawab. 2020. Enggak, kemarin bang, kemarin. Kalau saya Izar ya, Enggak, dari 2020. saya taat azas kepada Imam Habib Rizik. Problemnya Habib Rizik masih dalam PB, pembebasan bersyarat. Baru selesai nanti Juni 2024. Nah, di sini saya risau juga. Kita nunggu komando ulama, ulamanya nggak komando-komando. Gitu. Makanya BB Aldo berinisiatif, harus disyukuri. Dalam konteks ini namanya jadi fardu kifayah kita. Udah ada yang melakukan seperti ini, harusnya kita dukung. Karena ulamanya belum perintah. Dan juga ulamanya tidak melarang kan? Enggak. Nah, berarti boleh. Jadi Izar kalau pertanyaannya siapa? Ah, udah ada. Saya aja ikut beliau. Buktinya apa? Dia datang ke kantor hukum kita, minta didampingi lawyer. Termasuk tim. Nah, saya tim kuasa hukumnya untuk gebrak-gebrak itu. Jadi gitu cara berpikir saya. Nah, nanti sampai tunggu Habib Rizik kapan perintahnya. Ya. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau belum juga ya kita jalan aja. Lagi. Kan nggak disalah-salahin. Ya. Seperti misalnya nih Bang, sebentar lagi. Kemarin 212 banyak yang datang, jutaan. Sebelumnya Anies juga jutaan yang datang di Monas. Bagaimana kekuatan jutaan itu mestinya minta ke Jokowi nyatakan perang, kan mesti lebih hebat daripada demo ada free Palestine, nothing itu. Stop pandemi, saya nggak kebayang kenapa tidak ada masukan seperti itu kepada. Oh sudah, cuma belagu aja mereka. Pertanyaan itu mestinya kepada tim Anies. Saya di luar tim, Bapak. Saya tim Anies tapi udah ngasih tahu nggak didengar. Itu masalahnya. Di luar tim, Bapak. Baik, kita perjelas lagi sebelum yang kedua bahwa kita ini salah satu penasihat hukum Habib Rizik yang pertama ya, Prof. Egy ya. Makanya dibentuk waktu itu ada TPUA. TPUA dibentuk, Habib Rizik menyetujui setelah Prof. Egy dan kita. Bagaimana, Bib? Bismillah, setuju, bagus. Tim pembela ulama dan aktivis, beliau presidennya. Dan beliau juga termasuk kita orang pertama yang mendampingi Habib Rizik sampai beliau berangkat ke Mekah menemui. Artinya pekerjaan yang sudah kita lakukan ini sudah melampaui dari pertanyaan Bapak, termasuk Aldo. Saya cuma Gitu. berpikirnya ini aja ya, masih berpikirnya bahwa umat Islam itu masih kubu dunia. Ya tentu, Di sini yang tentu. kita dobrak ini. Ya. Kubu kita. Dan takut mati. Ya. Itu. Tapi ada yang sudah melakukan kelompok kita. Termasuk siapa yang berani melawan Jokowi? Dan kita semua. Kalau Allah kasih hidayah ke saya berani. Bukan konteksnya, bukan. Jangan menunggu hidayah, bos. Jangan. Kalau ngajak hidayat gak apa-apa. Pergerakan ini kalau ikut saya yang bergerak tidak ada perhatian. Harus ikut, gabung. Coba jawab ya, Pak. Ya. Dengan segala hormat. Siapa Aldo, Pak? Lulusan SMA. Ini serius nih. Lulusan SMA. Gak punya rumah. Tapi saya punya cinta sama bangsa ini. Saya mengajak, ini kalian ini kelompok besar. Ya. Kalian ini kelompok besar, bukan kecil kalian. Betul. Saya belum pernah melihat satupun kampanye Anies yang kecil. Besar kalian, dan besar juga harapan kami kepada kalian. Pertanyaan itu tadi Bapak bilang, masih ubudurnya. Bapak berarti sama aja ngatai kelompok Anies sendiri. Ternyata kelompok Anies ubudurnya. Kalau kampanye asik-asikan mau, kalau kampanye enak-enakan mau, kalau bagi-bagi door prize mau, tapi untuk naik mungkar kalian nggak mau. Jadi Bapak mengakui ya, kelompok Anies ubudurnya. Ayo dong bangkit. Gitu Pak. Jadi, oke, jelas ya. Jadi, Jadi ngomong
Oh ya. Ini asik ini. Gue seneng begini nih. Iya. Jadi gas nggak enak. apa yang disampaikan oleh Bang Egy dan Babe Aldo itu memang itu realitas. Nah, pesan moralnya adalah bagaimana kemudian kami kebetulan Brownies, relawan Bro Anies, salah satu bagian dari yang mendukung Pak Anies. Memang kita menemukan kendala yang bukan cuma ini bicara soal khusus kepada pendukung Anies yang menginginkan perubahan, tapi secara umum juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita nggak tahu kenapa mungkin sudah terbentuk mentalitas ya terlalu lama kemudian terjajah, tidak ada keberanian di samping kemudian apa yang disinyalir sebagai penyakit wahan itu ya. Tapi sejujurnya seperti saya pribadi kan sebelum membentuk relawan Bro Anies ini mungkin sebagian tahu sudah membangun sejak perlawanan dengan terus menggeluti dunia aktivis pergerakan. Mulai dari sebelum 98 sampai kemudian sekarang ini. Bahkan di tahun 2021 saya sudah menulis buku tentang menyingkap istana boneka Jokowi pahlawan atau pengkhianat. Itu sudah kita lakukan. Nah, termasuk sampai hari ini apa yang tanya? Ya pengkhianat. Iya. Artinya biar rakyat yang menjawab. Kalau Yusuf nggak pakai tanda tanya, Yusuf udah nggak bisa keluar bentuk relawan Brownies gitu. Intinya seperti itu, Bang. Nah, kemudian sampai terakhir ini di masa-masa kampanye ini kita juga sudah termasuk beberapa video dan tulisan, salah satunya terkait tadi ya bagaimana mengubah euforia menjadi militansi. Ini yang sekarang kita lakukan. Dan Brownies ini dalam 3 bulan terakhir ini, mulai dari November, Desember, Januari itu menerbitkan 3 buku. Yang pertama bicara tentang rekam jejak ya, rekam karya, rekam prestasi, dan itu yang menjadi dasar kepantasan Pak Anies atau kelayakan Pak Anies untuk menjadi presiden dibandingkan 2 paslon. Kita kasih judul menjemput mandat presiden. Kemudian yang kedua, insya Allah tanggal 22 Desember kita terbitkan buku yang berjudul Upaya Penjagalan dan Kriminalisasi Berbahaya ke Anies bagi Oligarki. Sebenarnya substansinya adalah ya Pak Anies sekarang menghadapi sebuah rezim global lah ya, rezim yang kita bicara mewakili kekuatan-kekuatan di luar Islam. Baru yang ketiga di Januari insya Allah anti klimaks Soekarnoisme. Jadi kita bicara tentang bagaimana kemudian orang bicara saya cinta NKRI, cinta Pancasila, menjual propaganda, jargon-jargon nasionalisme, patriotisme, Soekarnoisme, tapi sesungguhnya mereka cuma kedok. Intinya adalah kepada sekularisme dan liberalisasi. Gitu. Kalau bisa yang nanti Januari ini yang dibahas, masukin. Iya, kita kawan saya masukin. Betul, kita angkat bedah buku temanya itu ya, judulnya. Iya, negara Islam. Iya, karena anti klimaks Soekarnoisme ini kan anti klimaks. Iya, kegagalan sekularisasi di negeri Islam kan kira-kira seperti itu. Jadi itu nanti sebagai tantangan Bang Babe Aldo kita coba konsolidasi. Mungkin sebelum Pilpres kita Brownies coba gerakan masa kita infrastruktur di beberapa pengurus daerah untuk kita demo bareng Bang Aldo. Iya. Ya, mudah-mudahan. Ada usul Bang Yusuf. Iya. Kita nggak pernah tahu kapan pandemi akan dinaikkan sama mereka. Ini suka-suka mereka soalnya. Ini harus kita dulu. Iya. Secepatnya ya. Iya, suka-suka mereka. Saya punya usul buat kalian. Kalian mau dapat suara rakyat yang kami nyebutnya silent majority. Ada sama kami tuh. Kami punya suara silent majority. Yang orang-orang yang alhamdulillah mungkin kemarin waktu masalah pandemi Covid, Bang. Orang-orang kami kalah mungkin sama pemerintah, tapi kami menang di hati rakyat. Kenapa? Banyak dari rakyat yang akhirnya sadar nggak mau vaksin, ya beli sertifikat vaksin. Kemarin di Ijtima Ulama juga nggak kesebut ini. Nggak kesebut. Ayolah. Kalian tahu kami benar. Kalian tahu kami berjuang untuk semuanya. Bukan hanya untuk kelompok ini. Semuanya. Untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tolong bantu kami. Kalian ini besar.
Gerakan masa kalian, geruduk itu Kemenkes, minta dihapus pandemi. Terima kasih. Baik, jadi sebelum penanya kedua saya jelaskan dulu bahwa kami ini, terutama Prof. Egy, sudah melakukan perlawanan ini 2019 awal. Kita menggugat kebohongan Jokowi 66 kebohongan plus ya, termasuk di dalamnya juga persoalan yang disebut Babe Aldo. Dan bukan main-main lawan kita, Jokowi sekali lagi. Dan kita lawan melalui ketuanya Prof. Egy. Kita habis-habisan sidang, kita lawan hakim, kita minta segera, bahkan hakim kita laporkan. Itu salah satu perjuangan. Tak perlu menunggu, ya, sampai kabur hakimnya. Jadi tak perlu menunggu hidayah, apalagi hidayah datang. Tak perlu. Jadi kita dan ingat, semua yang kita lakukan tidak ada sponsor yang membayar, tidak ada. Semua uang pribadi. Gila nggak? Demi untuk tegaknya dan melawan kebatilan, tegaknya keadilan. Mungkin dilanjut kedua, silakan. Saya keempat. Ya. Yang kedua siapa tadi? Oh ibu, monggo ibu. Ibu agak ngantuk. Kalau ngantuk jangan bu. Lu kelima deh. Saling lempar ini. Ya udah, ayo. Namanya sebut siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seno Pak dari Bogor ya. Ada dua pertanyaan yang saya tujukan, satu Pak Habib Aldo dan Pak Egy Sujana ya. Yang pertama Pak Egy Sujana untuk kelanjutan dari Gus Nur itu gimana? Bebasnya kapan gitu? Karena kan saya sering ngikutin di live itu, di Realita TV itu ya. Terus yang kedua tuh buat Habib Aldo itu Habib Aldo kan sering bersentuhan dengan ulama, dengan ustadz-ustadz ya. Udah membikin gerakan bersama yang kira-kira menyamakan persepsi gitu. Karena kalau kita lihat sekarang ini, apalagi di tiap-tiap masjid itu kayaknya masing-masing gitu, biar asumsi kita sama gitu dengan realitas yang sekarang terjadi. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldo lagi Bang. Ya. Ini rada berat ini pertanyaannya, menyangkut ulama ini. Ya. Saya ini mudah-mudahan ya Rob, ulama-ulama kita umur panjang, sehat walafiat. Saya termasuk yang merasa terbebani dengan keadaan ulama sekarang. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin, rusaknya pemerintah itu rusaknya rakyat itu karena rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah itu karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama itu ya karena hubbud dunya tadi, hubbul jah. Ya, kedudukan itu. Nah, jujur aja kemarin Al-Fakir sempat hadir di Ijtima Ulama dan juga sempat menyampaikan hal ini, tapi memang tidak diperhatikan. Dan sampai sempat ini Bang Yusuf, ini sedikit curhat akhirnya karena ditanya ini, mudah-mudahan ulamanya nggak marah. Sampai saya bilang, oh berarti nggak didengar kita nih, jangan sampai nih ya gue membelot. Iya, kalau sampai gue membelot, gue akan mengeluarkan pernyataan yang bikin kalian gempar. Gue bisa mendukung yang racun. Kalau ditanya, kenapa Aldo begitu? Karena ulamanya udah nggak dengar, ulamanya nggak mau. Jadi itu PR juga buat kita Pak. Bahwasanya gimana ulama? Loh, jujur aja ada ulama amplopia ini ada. Ada ulama yang mikirkan gimana majelisnya aja, gimana benderanya aja. Bagi saya, daripada saya repot membahas ulama yang begitu, udahlah gue jalan aja dulu. Umat mau kagak, itu aja lagi. Makanya saya nggak lagi ngomong ke ulama. Enggak. Kenapa? Nggak ada perhatian ke situ ulamanya. Saya udah merasa udahlah, mau dibahas mereka lebih pinter, ya mau dikritik kita nanti dicap kurang ajar, ya nggak ada adab. Jadi tolong Pak, udah jangan berharap deh. Ulama kita kalau acara maulid, rebana ini sama kayak umatnya sama. Kalau acara yang enak-enak rame-rame makan kebuli datang. Ya, ini contoh aja Bang Yusuf, kemarin ada konser Coldplay. Ya, yang itu jelas-jelas membawa agenda LGBT. Itu Bang Egy, saya sampai hari ini Bang Egy belum pulang ke Jawa Timur. Istri saya di Jawa Timur. Ya, itu benar Pak. Sampai hari ini saya belum pulang. Kenapa? Karena bagi saya penting ini nahi mungkar.
Nah ini nggak ada di ulama kita. Itu waktu Coldplay, ya Allah, kita nggak sampai 200 orang. Padahal sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya itu umat jutaan. Ya, jadi euforia. Umat kita ini umat yang suka dengan seremonial. Bahkan di tengah-tengah aksi, saya nggak minta maaf ini. Ini aksi lagi depan sama polisi, masih ada umat yang, ayo be foto dulu be foto, belum pernah ketemu be foto. Loh, ini apa? Kita ini aksi lapangan, bukan acara kondangan. Iya. Nah, enggak, saya nggak masalah itu foto, nggak masalah sekali lagi. Akan tetapi saya melihat bagaimana mentalitas umat ini yang dibangun oleh ulama yang seremonial juga. Jadi Bapak jangan berharap sama ulama deh. Udah, biarin deh. Saya biarin mereka berdoa, mungkin mereka lebih pantas berdoa daripada turun ke lapangan. Dan sekarang tanya sama hati kalian masih tetap begini. Karena sekali lagi Bang Yusuf dan semua pendukung Anies, saya menggugah kalian. Semua rencana yang baik, niat kalian yang baik, siapa yang meragukan kepintaran Pak Anies? Nggak ada. Siapa yang meragukan? Nggak ada. Nggak ada celah kita untuk membantah dia dalam urusan itu. Yang saya sesalkan cuma satu. Segala kebaikan-kebaikan ini tidak akan jadi kalau tidak ada nahi mungkar yang ini. Semua program habis, sayang. Begitu pandemi, ditetapkan pandemi, siapa yang mau jamin curang enggaknya? Loh, apa kurang curangnya bangsa ini? Hukum diatur sama MK bisa jadi kok. Terus kalian masih mau percaya mereka main jujur? Jangan tolol, sayang. Ya, tutup pintu-pintu untuk mencegah Anies menjadi presiden. Kalau kalian cuma kampanye, sudahlah. Orang cerdas tahu mana yang benar, mana yang salah. Orang cerdas tahu mana yang gemoy, mana yang pinter. Orang cerdas tahu mana asam folat, mana asam sulfat. Orang cerdas tahu mana sinetron pendidikan, mana film bokep. Orang cerdas tahu itu. Tapi ini semua bisa gagal kalau kalian diem saja terhadap ada kemungkinannya dijadikan pandemi, maka umat nggak bisa ngumpul. Pemilu semuanya by system. Kalau by system, hari ini data KPU udah bocor kok. Hari ini data KPU sudah bocor. Hari ini, 62 juta. Ya, sudah bocor. Terus kalian masih, ayo pilih Anies, ayo. Udah nggak usah disuruh milih, orang milih. Nggak usah disuruh milih, orang milih. Tapi kalian nggak melihat kemungkinan Anies dijegal di mana? Dijegal di KPK nggak bisa kemarin, gagal, betul. Kira-kira dijegal pandemi ada kemungkinan? Kenapa pandemi? KPU kemarin udah ngomong, ada kok anggarannya Pak pandemi. Pejabat Indonesia ini kalau sudah ada anggaran, Mbak, ya udah ada anggaran, maka sudahlah, kiblat bisa berubah arah mereka. Iya, cium tangan bisa jadi cium kaki. Nah, kalian itu harus waspada. Ayolah, nggak ada obat lain kecuali kalian harus berani menentang Kemenkes. Supaya apa? Pandemi itu Habib Rizik cuma bilang apa? Saya sehat-sehat saja 4 tahun. Kenapa? Mau tahu jawabannya? Karena Habib Rizik bisa menggerakkan massa. Habib Rizik bilang cuman satu-satunya orang di Indonesia yang bisa, karena kepulangannya jalan tol ditutup. Cuman beliau, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Nah, saya minta nih semua yang notabene pendukung Anies adalah pecinta Habib Rizik, ayo dong. Yang nonsen Anies jadi, karena Anies bisa jadi, Anies pasti akan jadi kalau pemilu jujur dan adil. Pasti, walaupun mereka sekarang sudah ada di Surabaya, sudah ada TPS untuk orang gila. Ini saya mau, ini minta maaf, saya mau bilang anjing, nggak enak gue. Jadi suara Bang Egy sama suara orang gila di dalam demokrasi kita sama. Ini untuk apa? Untuk apa? Supaya Anies nggak jadi, sayang.
Ayo pendukung Anies sadar gitu, jangan euforia aja. Gagalkan. Kalau mereka mau saingan apa? Debat lari kok. Debat kabur sayang. Terang-terangan, saya cuma mau debat sama yang resmi. Bilang aja lu tolol, selesai. Iya. Tapi ayo sadar. Tugas saya di sini sebagai orang yang berharap kepada kalian, bangkit pendukung Anies, turun ke jalan, stop euforia. Sekarang waktunya kalian naik mungkar. Terima kasih. Iya, Bang Eji, tolong. Izar, buka surat 5 ayat 62-63 untuk menjawab fenomena yang Babe Aldo sampaikan tadi. Itu fenomena yang terjadi hari ini. Padahal kejadian itu sudah 3000 tahun lalu. Ya, 3000 tahun lalu kejadian yang seperti ini. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa. Satu, berlomba dalam buat dosa. Permusuhan. Dan memakan yang haram. Memakan yang haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. 63-nya. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong? Jelas tuh, pendeta, ulama, semuanya tadi itu Melarang. tidak melarang tadi. Apa yang tidak dilarang? Perbuatan dosa, permusuhan, dan makan yang haram. Karena si ulamanya sendiri makan yang haram. Ya enggak? Itu. Jadi kata kuncinya, kalau kita dalam berjuang ini dapat sumber yang haram, kita akan lidah kita keluh gitu loh. Nggak berani, nggak mungkin. Ini Quran. Brownies nih dapat sumbangan dari Anies, terus bikin program yang nggak sesuai dengan, nggak bakal mungkin berani. Udah dapat duit, gitu, ya kan? Jadi oleh karena itu analisis kita kalau pakai Al-Quran insya Allah nggak salah. Variabel-variabelnya jelas gitu. Nah, oleh karena itu dengan kondisi begini, saya kasih saran tadi, walaupun kita berdua serbu aja. Gitu loh. Saya kan udah bilang sama Aldo. Maka kenapa saya setuju tentang diminta sebagai lawyer? Saya ingat ayat ini. Mau nggak apa-apa kita berdua seru. Nanti itu akan menjadi namanya magnet. Teori magnet, kalau ini kuat magnetnya, pada nempel bos. Apa substansi magnet? Daya tarik. Magnet itu kan daya tarik. Nah sekarang apa daya tarik kita untuk nyerbu Menkes? Nah, kalau saya jangan tanggung-tanggung, serbu Jokowi ini. Menkes kan di bawah Jokowi. Ngapain ke Menkes juga? Nanti dia coba saya minta petunjuk dulu, saya capek. Jokowinya kita serbu terus. Sumber dari sumber penyakitnya. Iya. Gitu Aldo. Kapan kita datangin istana? Kita atur waktunya. Berdua aja kita teriak-teriak panggil podcast yang ada. Kita maki-maki di depan istananya itu, istana negara. Mungkin kita dianggap gila, tapi bagi Allah tidak. Jangan sekali-kali kita terperdaya oleh jumlah massa. Babe Aldo. Ya, jangan. Karena Allah mengingatkan. Surat Al-Anfal ayat 19. Ya, jadi saya pakai dalil Quran, bukan kata Egy Sujana. Supaya kita ini tindakannya pasti benar dan Allah redho. Ya. Coba. Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan itu telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi atau pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya. Ulangi. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu. Biarpun jumlahnya pasukan banyak, sungguh Allah beserta orang-orang beriman. Walaupun pasukanmu banyak, nggak ada bos. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Seno,
Kalau saya nggak benar untuk urus ijazah, saya udah ditangkap, bos. Udah pasti ditangkap yang kita lawan Jokowi kok. Tapi nggak berani dia, karena saya benar dan saya berlindung kepada Allah. Ya Allah, walaupun dia punya pasukan yang banyak, ya, punya tentara, punya polisi, punya BIN, dia punya semua serius. Nggak ada yang berani nyentuh saya atas izin Allah. Karena saya berlindung kepada Allah dengan logika Quran yang saya pahami. Nggak ada yang bantu saya, bos. Berat. Ya. Fitnah malah banyak. Ya. Maka saya tetap jalan terus. Nah, tanggal 14 hari Kamis minggu depan itu sidang kelima dari mediasi. Karena hakim Palunya udah kabur. Nah, sekarang ke hakim mediasi belum dipastikan apakah akan ada sidang lagi apa tidak. Kembali ke hakim Palu yang megang Palu. Kalau hakim mediasi tidak pakai Palu kan. Nah, kita lihat tanggal 14. Nah, kalau kalian mau datang bagus. Ya, untuk mendobrak keadaan yang ada. Tapi kalau kalian nggak datang, saya tetap sendirian pun saya jabani itu. Malah hakimnya kabur, Bu. Di mana-mana sidang hakim itu yang bisa ngeluarin orang. Sekarang hakimnya keluar. Kekuatan siapa, bos? Kekuatan siapa? Baca ayat 17-nya. Baca ayat 17-nya. Di logika Quran itu harus dimengerti dengan baik. Ayat 17-nya. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dalam peristiwa ijazah menang saya, bos. Sampai detik ini nggak bisa tunjukin ijazah Jokowi, ya nggak ada. Sampai hari ini. Bukan saya yang membunuh tuh. Allah bunuh semua. Minimal bunuh karakternya, dia nggak berani. Ciut. Dari mana saya tahu dibikin ciut oleh Allah? Ya, surat Ali Imran 150, 151. Jadi Quran itu dahsyat, bos. Kalau kita yakini dengan sangat mendalam. Detail Quran itu. Salahnya kita selama ini memandang Quran itu umum-umum saja. Diperjelas dengan hadis. Ini saya nggak pakai hadis dari tadi. Quran semuanya. Coba baca lagi. 150 dulu. Ali Imran. Tetapi hanya Allah lah pelindungmu dan dia penolong yang terbaik. Allah itu balillahuma maulakum wa huwa khairin nasirin. Allah lah pelindung dan penolong terbaik. Nah, kalau ini kita yakin, kita selalu menolong, minta tolong pada Allah, berlaku 151-nya. Gitu loh. Dan akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Dah. Dibikin apa oleh Allah? Takut, Pak. Tapi teorinya ingat Babe Aldo tadi. Bagaimana orang kafir takut, lu muncul aja kagak berani. Mereka takut sama Aldo dalam konteks ini, yang COVID dan lain sebagainya, pandemi ini. Karena dia berani. Jadi teorinya begitu, kalau kita berani dia takut. Kalau kita takut dia berani. Ini saya praktekkan di konteks ijazah. Saya berani, saya lawan semua. Maki-maki terus. Karena saya yakin Allah yang akan tanamkan rasa takut itu. Begitu, Bu. Jadi jangan minta-minta ide, baca Quran yang benar. Tahu kok, itu hidayah namanya. Sekarang udah dapat hidayah. Karena hidayah itu kan petunjuk. Nah, Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk, sebagai penjelas, sebagai pembeda. Furqan, itulah Al-Quran. Buka surat 2, 185. Coba aja lagi Quran, lagi dibaca, jangan ngobrol. Quran harus didengar. Nanti nggak dapat hidayah. 185. Ya. Al-Baqarah ya.
bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran. Fungsinya apa? Sebagai petunjuk. Satu, Quran sebagai apa tuh? Petunjuk. Dua, Bagi manusia dan penjelasan-penjelasan. Sebagai penjelas. Ketiga, Sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda. Pembeda. Itu fungsi Al-Quran. Petunjuk, penjelas, pembeda, furqan. Kenapa dia bisa berani begini? Dia pakai Al-Quran walaupun dia mungkin gak baca ayat-ayat dia. Kalau pakai bagus juga. Maka terasa beda dengan yang lain. Bagi dia sudah jelas untuk nahi mungkarnya itu. Sehingga berani tampil. Karena dia udah berlindung betul-betul kepada Allah. Mereka yang takut. Jadi di bidang pandemi dia udah buktikan, di bidang ijazah sudah saya buktikan. Sama Azam segala macam. Ya. Azam ini pernah ditangkap ini. Kaitan dengan waktu Edi menyebut monyet ke IKN itu, ditangkap. Saya bela polisi. Keluar dia. Edinya malah masuk. Itu contoh. Gitu loh bos. Saya ditangkap cuma 41 malam, nggak diadili. Padahal tuduhan saya makar. Karena saya nyebut pemilu ini curang, harus dilawan dengan people power. Itu saya ditangkap saya. Di depan rumah Prabowo lagi. Padahal menurut undang-undang nggak boleh kan. Tapi pas ditahan nggak ada yang besuk. Jadi gitu ya Seno. Tolong datang tanggal 14, jangan nanya-nanya aja. Datang, ajak teman-teman, serbu, gebruk-gebruk. Nah, itu kalau mau. Oke, yang ketiga pertanyaan apa tadi? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erbia Khalifa. Saya jadi deg-degan nih dengarnya. Deg-degan gimana ya? Resah gitu. Gimana kalau Pak Anies kalah ya? Dengan apa keterangan-keterangan kecurangan. Jadi kira-kira nih bapak-bapak antisipasi nggak nih kalau Pak Anies kalah? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sama Bang Aldo sama Pak Egi. Kan Al-Quran sama setan ada kaitannya tuh. Al-Quran itu kalau kita baca Al-Quran setan katanya kabur. Nah ini setan gimana caranya menempati setan di KPU biar osjubedil. Nah, itu aja, makasih. Assalamualaikum. Ayatnya dibaca biar nggak salah, biar nggak. Ya, Bu, yang Ibu Khalifah ya, mudah-mudahan Ibu umur panjang sehat afiat. Kalau saya pribadi nih Bu, hidup saya itu cuman kemarin, hari ini sama besok. Saya nggak mau hidup terlalu lama deh Bu. Ya, enggak artinya ini bener Bang. Saya nggak mau terlalu persiapan hidup nanti gimana gitu, nggak tahu gue. Nggak tahu. Hari ini gue mau berjuang, besok mau berjuang. Mengalir aja. Kalau memang Allah matiin hari ini, mati. Tanam apa takut? Kita nih semua mau mati. Kadang-kadang Ibu, minta maaf ini Ibu jauh lebih tua. Mudah-mudahan ini anak muda nggak kurang ajar sama Ibu. Ya karena takut gitu. Kita bukan mau niat nasihatin orang tua, bukan. Cuman sebagai sesama muslim kita harus ngingatin. Nggak ada jaminan umur saya sampai besok, nggak ada jaminan itu. Nggak ada jaminan. Ya, jadi saya nggak tahu Bu, persiapan saya Anies menang atau kalah. Nggak, persiapan saya mati pakai iman apa enggak. Iya, cuman itu Bu, saya nggak tahu. Dan saya berjuang begini Bu, bukan cari menang, enggak, demi Allah. Habib Rizik, mudah-mudahan Habib umur panjang sehat afiat. Saya diajari sama beliau, lewat perjuangan beliau. Tugas kita berjuang, bukan menangnya. Kadang-kadang Bu, ini yang membuat umat ini malas berjuang. Karena angan-angannya kepanjangan.
Udah mikirin menang dulu, berjuang belum? Masak belum, udah minta makan. Ke pasar belum, udah nyiapin resep. Berjuang aja dulu. Gagalkan aja dulu kecurangan mereka. Baru serahkan hasilnya sama Allah. Jangan persiapan kalah. Gimana persiapan kalah, Bang? Saya hidup nggak mau, Bu, persiapan su'ul khotimah, nggak mau saya. Persiapan saya husnul khotimah. Ya, perjuangan pilpres kah, pandemi kah? Ini bukan untuk dunia saya, Bu. Bukan. Saya kalau mau dunia nggak duduk di sini sekarang, Bu. Ya, saya ada di rumahnya Prabowo, enak, duitnya banyak gitu. Ya, jadi buat pendukung Anies, kalian yang paling banyak mendekat dengan Islam, kalian yang paling banyak mendekat dengan ajaran Islam, ayolah berjuanglah kalian, jangan asik-asikan aja, dan jangan cerita nanti kalah gimana, jangan, berjuang. Nabi SAW perang pertama Islam Badar itu 313 orang lawan 2000 lebih, ada riwayat mengatakan 3000 lebih. Ya, itu kalau umat Islam kayak sekarang ini aduh kita nggak bisa, repot, nggak perang Bu, ya nggak berjuang. Padahal itu angkat pedang, kita nggak disuruh angkat pedang sekarang, Bu. Haram kita angkat pedang. Kita ini cuma disuruh angkat suara, berani menyampaikan yang benar. Gulil haq walau kana murran. Iya, katakan yang benar. Jadi buat saya perjuangan, Bu, bukan mau tunggu menang atau kalah, Bu. Berjuang aja dulu. Yang nentuin menang Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Musa alaihissalam tidak pernah tahu tongkatnya bisa membelah laut. Nggak tahu dia. Nggak dikasih tahu SOP-nya sama Allah. Musa datangi Fir'aun. Udah, itu aja. Nasihati Fir'aun. Dia nggak tahu tongkat lu bisa jadi ular, tongkatnya bisa mukul, nggak tahu, Bu. Beliau berdua aja itu sama Sayyidina Harun alaihissalam. Kalian ribuan, jutaan, bukan lawan Fir'aun, lawan Jokowi. Takut, malu kalian jadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tadi pertanyaannya gimana, Bu? Lupa saya. Tapi tampang Jokowi kayak Fir'aun, Bu. Jangan, sekali lagi saya jawab, tolong jangan fitnah Fir'aun. Enggak, ya, jangan, tolong jangan fitnah Fir'aun, karena Fir'aun belum tentu mau disamakan sama Jokowi. Ya, jangan. Enggak, saya bela Fir'aun daripada Jokowi. Terima kasih. Serius, Pak, saya berani menyatakan seperti ini direkam. Saya punya dalil yang kuat kenapa saya bela Fir'aun daripada Jokowi. Serius. Fir'aun itu orang Mesir mengalir air di rumahnya. Zaman Jokowi sumur pribadi mau dipajekin, Pak. Jadi jangan fitnah Fir'aun. Enggak. Saya enggak setuju sama Cak Nun yang menyamakan Jokowi sama Fir'aun. Enggak, Fir'aun bagi saya itu lebih baik. Infrastruktur Fir'aun, sebentar ya, Pak. Nabi Musa ke Nabi Isa 1400 tahun alaihi wasallam. Nabi Isa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 600 tahun. Kita ke Rasulullah kurang lebih 1440 ya. Jadi ya, itu berarti kita kurang lebih ke Fir'aun itu 3400 sekian tahun. Betul ya? 3500 tahun. Infrastruktur Fir'aun masih berdiri, kita lihat. Jokowi bangun tol kemarin berapa bulan banjir. Jadi IKN belum jadi. Jadi tolong jangan pernah menyamakan Fir'aun dengan Jokowi, karena bagi saya Fir'aun lebih baik dari Jokowi. Terima kasih. Pertanyaannya, Bu. Ya. Kalau di Al-Quran itu diatur tentang masalah setan sama baik. Ya, udah nyambung saya. Ingat, ya. Setan itu bisa dibacakan apa gitu loh. Alhamdulillah. Bukan. Bagaimana mempraktekkan Al-Quran dalam mencegah kecurangan, iya kan? Gini, Bu. Iya, nggak cuma KPU, Bu, yang luas deh sekalian. Ya, yang luas sekalian. Al-Quran itu kata Nabi SAW itu sepeninggal Nabi Muhammad SAW sudah ada pelaku kejahatan paling top yang dilakukan oleh penghafal Quran. Penghafal Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dibunuh penghafal Quran. Di dalam masjid. Iya. Sudah. Jadi tolong, Al-Quran itu bukan hanya, Nabi udah bilang kok, ada Al-Quran yang cuma sampai lisan sampai kerongkongan.
taruh Al-Quran itu di dada gitu. Ya, masukin dalam hati. Yang paling top Al-Quran saya paling suka ayat ini, Bu. Paling saya senang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya, nggak ada yang mau bisa majuin, nggak ada yang bisa mundurin. Jadi saya berharap nih, saya pengen kalau Kemenkes bisa nularin ketakutan sama rakyat Indonesia virus ini, saya pengen nularin keberanian. Hei orang Islam, mati bukan karena peluru polisi, mati bukan karena kalian kelaparan, mati penyebabnya ajal. Sambut ajal kalian, persiapkan ajal kalian dengan perjuangan supaya kalian selamat nanti di akhirat. Dunia ya begini sayang, begini dunia. Jangan takut sama dunia, siapin mati kalian. Ya, jadi kenal Quran mau ngelawan perjuangan, Bu, taruh dalam hati, sambut kematian. Supaya apa? Kalian nggak takut turun ke jalan. Jangankan turun ke jalan, kuburan kita siap. Terima kasih, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Jar. Nah, buka Quran surat 28. Surat 28 ayat 4. Supaya nanti dapat memperbandingkan apa yang dilakukan Firaun dan apa yang dilakukan Jokowi hari ini. Gitu. Supaya jelas. Ayat 4 ya. Iya. Sungguh Jokowi. Itu saking itu spontanitas tuh, bukan kesalahan. Sungguh saking bencinya jadi gitu. makanya biar kedengeran semua. Sombong dong. Dengerin semua ini. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi. Satu, sewenang-wenang. Terus Dan menjadikan penduduk berpecah belah. pecah belah, Dia menindas segolongan dari mereka, menindas, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka membunuh, dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. diskriminatif. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Dia ada 6 poin nilai yang dilakukan oleh Firaun. Belum. Nanti buka ayat 39-nya. 1, berbuat sewenang-wenang. 2, memecah belah. 3, menindas. 4, membunuh. Kemudian 5, diskriminatif dengan wanita. Dan juga membuat kerusakan. Oke. Nah, yang 39-nya apa ayat 39? Dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi Fir'aun beserta bala tentaranya. Nah, sekarang kita analisis. Jokowi berserta TNI Polri-nya gimana? Sombong nggak sama kita? Sombong. Iya, sombong. Orang baru demo aja dibunuh. Orang protes ditangkap. Itu arogan. Kemudian Fir'aun membuat kerusakan. Jakarta bagus-bagus dipindahin ke IKN. Itu brand image itu. Dan di sini saya suka dengan Anies, dia pendapatnya cerdas menurut saya. Kalau IKN dengan pendekatan untuk ada pemerataan itu cacat logika. Kenapa kalau mau pemerataan justru kota yang kecil jadi besar, yang besar dibesarkan lagi. Itu baru terjadi pemerataan. Tapi kalau ibu kota dipindah ke tengah hutan, itu menimbulkan ketimpangannya lagi yang lebih besar. Belum nyambung malaria. Itu. Jadi Jokowi buat kerusakan nggak? Sama nggak dengan Firaun? Sama. Kemudian Jokowi melakukan dalam hal ini Firaun itu berbuat diskriminatif. Ya, membedakan laki dan perempuan, yang laki dibunuh karena waktu itu infonya ada anak bayi yang dalam hal ini Nabi Musa
akan besarnya nanti menghantam Firaun. Coba kalau ikutin logika normal biasa, nggak mungkin Allah alirkan Nabi Musa ke sungai yang masuk ke istananya, yang mau dibunuh. Nggak mungkin, otak itu bisa. Tapi kenapa Allah alirkan Nabi Musa lewat ibunya itu dibuang ke sungai yang diterima oleh istri Firaun? Memang Firaun mau bunuh, tapi istrinya sayang, jangan, ini bagus. Dan masa hidup Firaun dalam konteks merawat Musa 18 tahun. Jadi 18 tahun baru bisa melakukan perlawanan. Nah, ini harus diambil ibrohnya bagi kita. Kalau mau mengkader diri, Anda udah umur berapa sekarang? Nabi Musa ini udah 18 tahun udah berjuang melawan Firaun yang dulu sangat merawatnya. Kalau pakai teori eko pakai, nggak enak dong, udah dibiayain kok kita ngelawan dia. Utang budi, enggak. Logika itu nggak pakai dalam Al-Quran. Ini sejarah, nggak bisa dibantah, bukan karangan saya. Ya, kemudian Firaun menindas. Nah, coba kita yang melawan ini ditindas. Kemudian Firaun memecah belah. Lihat aja cabeng cebong kemprot kampret cebong, kan dipecah belah gitu ini. Ya. Nah, juga dengan IKN dipecah belah kita. Sampai blow on-nya si Heru tuh sebagai PLT, bagi ASN yang kerjanya nggak bener nanti saya pindahin ke IKN. Bagaimana? Berarti yang dipindahin itu goblok-goblok. Kan bagaimana itu lo otak itu? Dibikin salah-salah terus itu. Itu. Nah, sekarang kampanyenya ini penting nih. Siapa yang ibu kota tidak mau pindah, pilih Anies. Gitu. Siapa yang ibu kotanya tidak mau pindah ke IKN, pilih Anies. Itu bertentangan sekali. Pasti ASN yang di DKI dukung, ribuan orang itu. Ya, nah itu kalau kita harus cerdas gitu loh. Oleh karena itu, lihatlah perilaku Firaun yang ada 7 poin tadi. Itu kira-kira logika kita bisa nggak nyamakan Firaun dengan Jokowi? Bisa nggak? Bisa. Dari segi perilaku, walaupun dari segi sarkasmenya Babe Aldo benar juga ya, mungkin Firaunnya nggak mau disamain sama Jokowi, tapi faktanya Jokowi telah berlaku seperti Firaun berlaku. Ini Quran loh, bukan Ngeki yang ngomong, bukan retorika saya. Jadi Jokowi ini Firaun Jawa, kalau itu Firaun Mesir. Jelas? Lebih sadis gitu. Jelas ya? Ya, jadi jangan lagi nggak jelas tuh. Kemudian bagi yang nanya tadi kalau kalah apa enggak, ini harus diyakini kita menang. Nah, baca surat 24 ayat 55. Jadi berjuang tuh begitu, jangan nggak ada dalil. 24:55. Kalau nggak ada petunjuk kota Muhammad, kan Al-Quran tadi petunjuk, penjelas, pembeda. Nah, biar masuk ke video. Iya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Baca alinea pertamanya ini. Mulai itu. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan.
Jadi janji Allah apa? Kita dikasih kekuasaan nggak? Janji loh itu. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan-kebaikan, melawan nahi mungkar, Allah akan jadikan kamu berkuasa. Berkuasa di mana tuh? Di mana berkuasanya? Di bumi, bukan di akhirat. Kemenangan ada ya? Menang ada Pak. Berkuasa kan berarti menang dong. Gimana sih otak lu? Dia bisa menang ya. Menang kita. Berkuasa gitu loh, Babi Aldo. Jangan nggak mikirin, harus mikirin kita harus berkuasa. Jadi Babi Aldo udah 01 nih ya? Belum. Ya itu jangan jadi cebong. Itu sisi lain pikiran, ini sisi lain pikiran. Dua-dua ambil hikmahnya, gitu yang benar. Ya. Tapi yang jelas ini ada dalilnya. Allah berjanji, maka tinggal apa kita? Jadilah yang beriman yang benar dan melakukan kebaikan. Ini yang buat wanita tadi tanya ya. Jadi jangan mikirin kalah. Kita ini dikasih, tapi kamu beriman gak sama Allah? Kamu bertakwa gak sama Allah? Nah kaitannya ayat-ayat Quran nanti dengan KPU ya, karena kita bisa lawan setan-setan, ada satu cara juga. Kan kalau demo selama ini siang sore kan susah, panas segala macam. Nah kita coba sekarang tempuh malam-malam demo bawa lilin nyalain di depan KPU. Beribu-ribu lilin. Cuma satu kita nanya, suara kita dikemana ini? Bagaimana kalau ada pandemi? KPU tetap jalan apa enggak? Jadi mengantisipasi pertanyaan ini kan bisa pakai otak kita gitu. Banyak jalan untuk kemenangan itu, untuk bisa berkuasa. Ya, dan kita tidak bikin anarkis. Coba kalau malam demo pakai lilin, suasana kan agak lain bos, nggak panas, nggak apa, ya. Polisi juga nggak bisa mendungi. Nah kalau polisi tidak mendungi, suruh Anies turun. Kita kan pendukung dia, mau jadi suara. Kalau Anies nggak turun juga, udah bullshit lah, nggak berani loh. Ini drakor semuanya, drama kotor. Ya. Nah, tadi saya ketemu sama petinggi PDIP sebelum kesini. Saya bilang, kalau mau bener Megawati tidak dituduh macam-macam, pecat Jokowi itu dari petugas partai. Nyatakan Jokowi pengkhianat. Umumkan saja. Nggak ada urusannya dengan presidennya. Sebagai petugas partainya. Itu berdampak luar biasa. Menteri-menteri yang dari PDIP cabut. Goyang dia itu. Nggak mungkin enggak. Nanti diikutin apa saya nggak tahu, ya. Karena saya uji kalau Megawati benar tidak drakor, dia berani lakukan ini. Tapi kalau dia drakor, ini ada main. Bahkan saya lihat di medsos si Megawati udah gandeng si Gibran kan, ya, udah gandeng-gandeng kan. Iya. Oleh karena itu saya ingatkan tadi orang PDIP, lu jangan main-main sama rakyat deh, bohong-bohongin gitu. Kenapa Gibran dianggap bisa membantunya? Karena sampai detik ini Gibran belum dipecat dari PDIP. Nah, menurut Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu tidak dibenarkan satu partai ngusung dua. Satu Ganjar, kedua Gibran. Ini nggak boleh, batal demi hukum, tapi dibiarkan. Ini saya duga drakor gitu. Mudah-mudahan kedengeran orang PDIP ini, jangan drakor loh. Berat dan tanggung jawabnya. Ya. Tapi kenapa dibiarkan oleh orang-orang yang ngerti? Tapi masih orang-orang yang ngerti bahwa ini pelanggaran. Siapa yang membiarkan? Ente suka begitu. Saya ini lagi ngomong nggak membiarkan. Bagaimana? Ya kemampuan saya tuh bang ngomong. Saya bukan ketua partai. Jadi saya yang jawab bang. Izinkan saya yang jawab. Iya, karena kita cuma rame di medsos. Ayo turun ke lapangan yuk. Ayo. Nah itu sebetulnya kalian jangan lagi berharap sama ini sebuah apa ya, fakta menyakitkan tentang bangsa ini. Bang Egy udah berjuang. Sudah. Mana rakyat?
Mana rakyat? Dari zaman dulu bang, kalau pemimpin atau penguasa zalim itu wajar. Mereka punya fasilitasnya untuk itu. Godaannya memang zalim. Yang hilang sekarang bang, yang hilang adalah mentalitas pejuang rakyat. Nggak ada. Nggak ada. Kita ini paling banter begini. Paling banter. Makanya jujur pak, saya paling malu kalau sampai saya ngebacot di medsos tapi saya takut untuk turun ke lapangan. Saya termasuk orang yang sering bilang sama Bang Egy sampai ditegur sama Bang Egy. Udah bosen sama retorika diskusi ruang ber-AC saya ini. Iya serius. Kalau ada nih ya orang Indonesia yang bisa berangkatin orang ke Gaza, demi Allah saya milih ke Gaza. Iya jelas gitu. Karena di Indonesia habisnya itu pak, ilmu ada, kebenaran ada, hukum ada, pejabatnya kayak tai. Udah minta maaf itu ngerem tadi udah nggak kuat dah itu. Karena itu tadi pak, ayo bangkit. Mudah-mudahan dari tempat ini bangkitkan. Anies berani gitu nah, berani. Itu kata Bang Egy. Kalau sampai Anies nggak turun apa bang? Drakor. Tolong mulai dari pendukungnya. Terima kasih. Dan relawan Pak Anies yang berani ya Brownies saja sejauh ini ada ratusan. Nah bangkitin yang lain. Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup panjang dan lebar apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber yang tersisa ini, yaitu kapan demo malam-malam ke KPU? oh ya, jadi nanti diatur bukan cuma Brownies, tapi rekan-rekan ini mari kita bergabung untuk demo ke KPU malam. Tinggal waktunya nanti diatur biar pihak Brownies nanti yang memberitahu. Namun ada yang penting untuk disampaikan bahwa begini loh ya. Ini penting untuk kita sampaikan. Kemarin di Metro maupun di TV One itu beredar cukup luar biasa bahwa BEM UGM yang namanya Gabriel Muhammad mengatakan saya punya presiden malu alumni UGM. Ingat, salah itu. Ya, menjijikan. Jokowi itu nggak pernah sekolah di UGM. Dari mana bilang alumni UGM? Nah, ini harus diluruskan. Kenapa kami melalui Prof. Egy dan tim ini menggugat Jokowi dalam konteks ijazah palsu? Karena itu poinnya, gitu loh ya. Jadi kalau tadi mungkin saja salah lidah menyampaikan Ketua BEM itu Gabriel Muhammad bahwa ya Gabriel kan namanya Gilbran itu menyampaikan mungkin salah lidah ya. Kenapa? Dia mengatakan bahwa ya saya malu dan menjijikan ya Jokowi alumni UGM padahal nggak kuliah. Dia mengakui. Nah itu mungkin kesalahan dalam ucap ya. Kenapa kami melakukan proses gugatan ijazah palsu itu nggak main-main loh ya. Itu lebih dahsyat daripada turun ya. Karena lawannya itu Fir'aun loh. Lawannya yang punya kekuasaan loh. Setiap saat kita bisa ditembak dengan cara apapun. Ini harus diketahui. Ya, sudah kita tidak ada yang nyponsori, membiayai, makan sendiri. Kalau sudah makan saling bisik-bisik sama Prof. Egy, jam ada berapa duit? Gua bawa sekian jam. Ya udah, aku ada sekian. Artinya apa? Itu sebuah keikhlasan. Termasuk Aldo juga melakukan hal yang sama. Dan ini tidak bisa kalian anggap enteng. Mohon maaf ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Perjalanan kami ini bukan main-main. Lawan kami ini, Anda bisa tahu ya, saya sebutkan ya. Yang kita gugat bukan cuma Jokowi sebagai presiden yang melekat, tapi DPR RI keseluruhan yang kita gugat, MPR keseluruhan yang kita gugat, Menseknek, Menkau, Mendiknas, KPU, Bawaslu, Ketua PN, Rektor UGM. Menurut kalian gila nggak ini? Dan ini legalitas konstitusional, bukan kita berteriak.
Prof. Egy sudah bilang kepada kita semua, kita harus siap menghadapi mereka dengan dalil apapun. All out kita di dalam sidang, mari bertarung proses hukumnya. Kita apa dia yang goblok, kita apa dia yang gak selamat. Benar kan, Prof? Inilah perjuangan dan tidak main-main ini. Saya ingatkan sekali lagi, ini bukan sekedar main-main. Sebab kita ini benar-benar di puncak paling tinggi yang kita lawan. Kebatilan yang paling tinggi siapa? Selain presiden. Ada nggak? Saya mau tanya. Tidak ada. Ini yang paling tinggi yang kita lawan. Jadi tolong dimengerti juga bahwa apa yang kami lakukan ini juga termasuk jihad. Kalau konteks di zaman Perang Badar tadi dijelaskan oleh Babe Aldo, tapi Rasulullah memberikan 3 syarat. Boleh jadi Perang Badar, tapi ada 3 syarat kata Rasulullah. Pertama, jangan bunuh anak kecil. Jangan bunuh kakek nenek, dan jangan merusak tempat-tempat ibadah. Tapi yang kita nggak peduli, pokoknya kita gugat apapun yang terjadi pada kita, kita siap. Anda bayangkan, mereka bisa menyiapkan sniper. Apakah kita mundur? Kantor kita sudah dihancurkan, mobil kita sudah dihancurkan, kita pun sudah bolak-balik dipanggil di Mabes, Bang Egy sudah dikandangin. Apakah kita takut menghadapi ini? Sampai detik ini tidak pernah kita takut. Ini yang perlu kalian ketahui. Jadi jangan cuman berbicara artinya kami akan siap. Siap yang bagaimana gitu loh. Kalau kita ini melawan, ini gila loh ini. Tidak ada yang lebih tinggi dari perlawanan kita. Coba kita tanyakan kepada siapapun. Siapa yang berani melawan tertinggi kayak gitu? Dengan sederet yang kita gugat. Bukan main-main. Kemarin saja kita pertemuan mediasi. Luar biasa kita berhadapan dengan Mahkamah Agung. Seknek, Menkau, DPR, MPR. Kita lalap semuanya. Gitu loh. Jadi inilah perjuangan yang perlu kalian ketahui bahwa kelompok kita di bawah naungan TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, bukan bicara kaleng-kaleng lagi nih. Ini benar-benar luar biasa. Termasuk Bang Aldo juga yang insya Allah minta kepada kita melakukan proses yang namanya class action. Benar gak Bang? Ya. Sudah datang dan bertemu kepada kita, sudah kita scape, sudah kita formatkan, tinggal tunggu waktu kan gitu ya. Betul. Untuk melakukan gugatan class action. Kenapa Aldo lari kepada kita? Karena tahu kelompok kita ini kelompok yang benar-benar tidak bisa dinegosiasikan untuk kebatilan. Tambahan, Bang Egy ini berapa kali diminta dengan nilai uang yang cukup, ditolak sama dia. Ini saksinya saya. Kalau kita mau cari duit, kalau kita mau cari mobil Alphard sebentar. Tapi karena kita tidak mau, tegakkan keadilan. Lawan apapun hasilnya. Iya enggak? Ini yang perlu kami tegaskan. Kami tekankan. Sampai kadang-kadang ngucur air mata kita. Tidak ada yang kita, artinya tidak ada yang kita di belakang backup kita, nggak ada sama sekali. Emang ada jenderal? Enggak. Kata Bang Egy, kalau kamu mau bergabung, kamu harus berani menyatakan sikap. Dan itu saya lakukan. Makanya saya ditunjuk juga sebagai sekjen. Bro, Mbak, Ibu, nggak mudah begini nih. Nggak mudah. Gitu loh ya. Ini penting untuk kita sebarkan, untuk kita sampaikan bahwa perjuangan ini tidak berhenti di sini. Mau Bang Aldo, mau Brownies, mau rekan-rekan, mau saya, mau Bang Egy, tidak berhenti di sini. Kami punya AAB, Aliansi Anak Bangsa, kita punya Korlabi, Koordinator Pelaporan Islam, kita punya TPAI, Tim Pembela Akidah Islam. Kita akan bergabung di bawah naungan Bang Egy semua. Artinya kita lakukan proses benar-benar, kita akan melawan terus-menerus. Kebatilan kita lawan. Apapun hasilnya, kita dikalahkan dengan cara zalim, kita lawan, kita lapor.
baik ke KY, baik ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, sampai kemarin ke MK. Ke MK kita lapor, kita terobos, kita tantang ketua MK. Gila, 9 hakim kita tantang sama Prof. Egy. Kita proses semuanya. Kemarin mengirimkan surat kepada kita. Ketua MK mengirimkan surat kepada kita bahwa intinya menolak, tapi masih obscure label, tidak jelas apa yang kita ajukan surat. Kita akan lakukan lagi perlawanan nanti. Coba ini apakah bukan perlawanan yang rasional? Perlawanan yang konstitusional, bukan di jalanan, bukan seminar, bukan begini. Kita lakukan perlawanan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita takut dianggap kita cuman banyak bicara. Tapi kita lakukan dengan sebuah proses yang ada dasar hukumnya. Mau di Undang-Undang Dasar, mau di KUHP, mau di KUHP, Perdata Pidana, semua kita sudah kaji sebelum kita melakukan. Intelektual, bro. Tidak ada perkara yang kita pegang mendapatkan duit. Tapi alhamdulillah Allah selalu memberi rezeki. Walaupun tidak besar, tapi alhamdulillah. Mungkin saja karena perjuangan ini perjuangan bil haq yang kita sampaikan. Mungkin ini terakhir yang bisa saya sampaikan sebagai moderator, sebagai host. Mohonkan maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, tentu datang dari diri saya dan diri semua rekan-rekan narasumber. Tapi kesempurnaan yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.